Indonesia. Kaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Iya, dan baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dan menyatu hati bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Dan baru saja kita ikuti program Sulut Bicara dengan topik evaluasi sekolah rakyat. Dan saat ini untuk edisi Senin 19 Januari 2026, saya Titi bahagia kembali untuk Halo RRI, di mana Anda dapat memberikan masukan Anda, opini Anda, aduan Anda ke line telepon kami di 082195835080, dan dengan topik kita pada pagi menjelang siang ini adalah mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami. Dan juga Anda dapat mengikuti siaran kami di live YouTube RRI Manado. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan ini adalah konsep yang sudah lama dilaksanakan, namun memang ternyata masih ada sebagian orang yang belum tahu. Dan agar lebih mudah memahaminya, maka kita harus tahu dulu ya bahwa apa sih sebenarnya pengertian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pendengar, pembangunan berwawasan lingkungan ini adalah upaya ya untuk pendekatan dalam pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas manusia dan juga memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merusak lingkungan hidup. Nah, pendekatan ini pendengar mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup, juga serta memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Nah, untuk mengutip dari buku Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan Organisasi dan juga Pendidikan dari Perspektif Sains Baru, kepedulian terhadap degradasi lingkungan hidup ini adalah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, termasuk melibatkan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan juga perencanaan tata ruang yang bijaksana untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Sementara pendengar, untuk tujuan dan prinsip ya pembangunan yang berwawasan lingkungan itu adalah punya tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan
yang tentu saja dapat memenuhi kebutuhan generasi baru tanpa perlu mengorbankan kemampuan generasi masa depan yang memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bisa juga pendengar itu dikatakan bahwa tujuan utamanya adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Ya, dan selain itu juga pendengar, ada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan panduan dasar ya, panduan dasar yang harus diikuti. Ada beberapa prinsip dasar pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, di antaranya adalah yang pertama ya, adalah prinsip keberlanjutan. Ini dimaksudkan adalah pembangunan berwawasan lingkungan yang harus mempertimbangkan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip keterlibatan masyarakat. Maksudnya adalah pembangunan ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga implementasi kebijakan dan juga program pembangunan. Selanjutnya pendengar adalah prinsip pencegahan. Ini dimaksudkan adalah memprioritaskan pencegahan terhadap dampak lingkungan negatif dari aktivitas manusia seperti penggunaan teknologi bersih dan juga pengelolaan limbah yang baik. Selanjutnya ada prinsip mitigasi. Jadi bila terdapat dampak lingkungan negatif yang tidak dapat dihindari, maka pembangunan berwawasan lingkungan ini harus memprioritaskan mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi dampak tersebut. Selanjutnya juga ada prinsip konservasi ya. Prinsip konservasi ini adalah harus memperhatikan konservasi sumber daya alam, termasuk pelestarian hutan, kemudian juga lahan basah, dan juga keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya juga ada prinsip efisiensi sumber daya dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan juga ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan teknologi bersih. Kemudian juga ada prinsip pemulihan, di mana yang dimaksudkan oleh prinsip pemulihan ini adalah pembangunan yang harus dilakukan dengan memperhatikan upaya pemulihan dan juga rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat aktivitas dari manusia. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pelaku pembangunan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Dan pendengar, itulah yang dimaksud ya dengan pengertian, tujuan dan juga prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan sebagai anggota masyarakat, tentu saja kita diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, apakah menurut Anda pembangunan berwawasan lingkungan apakah juga sudah terwujud di kota kita tercinta ini, khususnya kota Manado? Anda dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon, tentu saja di 0821 9583 5080, dan waktu kita sangat-sangat panjang. Kita akan sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo RRI. Curhat Bu Siska. Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik. Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu,
pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang kok semakin sedikit yang peduli. Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam tanaman, bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama. Merajut budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Ya, dan pendengar masih di Halo RRI bersama saya Titi Bahagia untuk edisi hari ini Senin 19 Januari 2026 dan masih dengan topik kita yaitu mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Sederhananya itu dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga ya seperti curhat dari Bu Siska tadi. Namun untuk pengertian dari pembangunan berwawasan lingkungan sendiri yang sepertinya adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan juga sosial secara berkelanjutan. Ini bertujuan kemudian untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam tentu saja secara bijak dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan pendengar konsep ini menekankan perencanaan yang matang dan juga partisipasi dari masyarakat, kemudian juga ada teknologi yang ramah lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari dan juga berlaku untuk jangka yang panjang. Sementara untuk pemanfaatan sumber daya alam secara bijak ini itu bisa menggunakan sumber daya alam secara terencana.
kemudian bertanggung jawab dan juga sesuai daya dukung dari lingkungan itu sendiri. Kemudian keseimbangan lingkungan pendengar ya. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan juga keseimbangan dari ekosistem itu sendiri. Kemudian keadilan antar generasi. Ini dimaksudkan adalah bisa memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan partisipasi masyarakat ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan juga pelaksanaan dari pembangunan itu sendiri. Kemudian partisipasi ya, melibatkan masyarakat ya dan juga masukkan mereka dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pembangunan dan juga yang terakhir adalah menggabungkan, ini integrasi ya, menggabungkan aspek ekonomi sosial dan juga lingkungan dalam perencanaan. Nah pendengar, line telepon di 082195835080 sudah Teti buka untuk Anda yang ingin memberikan informasi ataupun aduan Anda ya di Halo RRI dan akan kami sampaikan pada yang berkepentingan ya untuk bisa kita mendapatkan solusinya. Namun yang pasti secara bertahap ya, secara bertahap dan pihak RRI juga tetap akan menunggu klarifikasi ataupun jawaban dari pihak-pihaknya ya. Oke, dan line telepon di 082195835080 untuk mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Sudah Teti buka untuk Anda, apa tanggapan Anda terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk Kota Manado khususnya ya, apakah Anda melihatnya sudah sesuai standarisasi ataukah seperti apa? Baik, kita akan coba ke line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ya, selamat siang, halo RRI. Halo, selamat siang Kak Teti. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Ini Keke Wondal di Dataran 1 Tondano. Baik, Kakak Wondal mengawal pembangunan kita Kak yang Tet, ya. boleh toh den Tondano termasuk? Oh boleh sayang, kan Kota Manado dan sekitarnya. Oh iya, thank Oke, you baik, sayang. silakan sayang. Boleh toh mengenai sampah? Boleh silakan. Saya menjaga lingkungan 5 dengan lingkungan 3 toh. Ada ibu-ibu yang buang sampah di saluran air. Jika banyak sampah tergenanglah saluran air, mengakibatkan banjir di lingkungan 5 dan lingkungan 3. Baik. Tapi ibu itu, beberapa ibu hanya mengatakan, memangnya kita kata pala. Dorang cuma marah. Okay. Tapi Ibu Lurah saya tugaskan untuk bikin video supaya ada bukti. Seperti itu. Baik. Oke, Kak Tet. Iya, baik. Ini soalnya yang tanpa buang sampah di bagian kita anak rumah. Di bagian belakang tapi ada saluran air. Ibu Lurah beta ada bilang jangan buang sampah sembarangan dari Ibu Camat. Tapi beberapa ibu hanya menanggapi tidak senang Pak kita. Begitu. Saya minta pada RRI supaya bisa melanjutkan bisa menegur ibu itu atau melalui lurah langsung. Baik. Kita kok bilang Pak Lurah. Begitu. Dan jadi kita masuk di RRI. Tanggapan dari lurah sendiri gimana, Bu? Minta bukti. Begitu.
Kong cuma buang sampah ya cukup banyak. Orang cuma pi buang malam-malam, hampir siang. Kita dari Ki beberapa ibu hampir siang. Dari kita kan jalan sehat, begitu. Oke Kak Ibu, Kak Bet. Ya. Cuma itu masukan. Oke, baik. Supaya Terima kasih, Kakak orang-orang Wendal. yang tidak bertanggung jawab itu bisa bertobat. Oke, makasih. Shalom, Baik, selamat sama-sama. siang. Baik, terima kasih Kakak Wendal ya. Terima kasih dan kita kembali lagi. Pasti kita bicara lingkungan hidup itu nggak jauh-jauh dari yang namanya sampah. Ya, benar kan penelpon kita yang pertama. Kita langsung saja ke penelpon kita berikutnya. Selamat pagi, halo RRI. Selamat pagi, halo Baik. RRI. Iya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Baik, silakan Pak Sagai, kita mengawal pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pendapat Anda? Oke, ini kita nak baca cerita di Bitung, kita baca cerita di Manado. Baik. Berkaitan dengan topik ini, yang sempat viral tentang TPS Mompo, Iya. kayaknya sampai sekarang belum ada solusi yang paling terbaik, walaupun pemerintah kota sudah menyiapkan satu tempat yang di Jalan Mukawori itu, tapi kelihatannya masih belum tegas pelaksanaannya. Bagaimanapun juga, itu yang di Sumompo itu tidak layak lagi untuk jadi tempat buang sampah. Karena lingkungan di situ sudah lingkungan pemukiman. Iya. Berkaitan dengan topik ini, saya kira lebih dipertegas lagi agar supaya masyarakat yang di kompleks Sumompo itu dibebaskan dari satu upaya pembuangan sampah yang akan merugikan pemukim yang ada di kompleks. Karena sudah padat penduduknya juga ya Pak Saga ya? Iya. Berkaitan dengan kegiatan penjelasan tadi tentang latar belakang topik ini, jangan sampai kita seperti yang terjadi di Jawa Tengah, dapur MBG dibangun di samping kandang babi. Ini kan satu hal yang sangat kontradiksi, yang apakah disengaja atau seperti apa, kan seperti itu. Oleh karena itu di setiap kegiatan untuk pembangunan itu, untuk mendapatkan izin, ya tentu pertama survei. Dan semua bidang-bidang yang terkait dengan usaha itu dilibatkan sebelum izin keluar. Agar supaya pembangunan itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Iya. Memang pembangunan berwawasan. Saya kira ini yang perlu digarisbawahi oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan pokoknya setiap usaha masyarakat yang akan diusahakan, tentu izinnya akan muncul berkaitan dengan bidang-bidang yang ada kaitan dengan usaha itu. Ya, baik. Jangan nanti bangun dulu baru urus izin. Jadi kita kira itu saja yang kita garis bawahi agar supaya topik ini betul-betul menjadi referensi bagi masyarakat untuk berusaha. Baik, Pak. Oke, Mbak Teti lanjut. Ya. Terima kasih selamat pagi untuk Pak Sagai. Dan Pak Sagai berbicara terkait dengan sampah yang ada, tempat pembuangan akhir ya yang ada di Sumompo, yang sepertinya sudah padat penduduk ya, dan kemarin dari pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan tempat ya di bagian Wori sana, kalau tidak salah bagian Budok sana ya, untuk tempat yang baru, karena memang sepertinya sudah tidak layak untuk berada di Sumompo. Kemudian terkait dengan MBG yang pastinya menghasilkan sampah juga, karena pasti ada dapur memasak di sana ya. Oke, baik.
Saya ke line telepon lagi. Selamat siang. Iya, halo selamat siang. Halo Selamat siang. RRI. Iya, selamat siang. Halo RRI. Dengan siapa di mana? Dengan Cliff dari Motoli Minsel. Cliff. Oh, oke. Cliff, silakan Cliff. Mengawal pembangunan. Topik apa ya? Mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan, benar sekali. Begini. Ketika saya dengar apa yang dibacakan oleh Ibu Teti, saya langsung kepikiran ini para developer, pengembang-pengembang itu kan perumahan. Seharusnya pemerintah itu kan yang membuat regulasi itu, pemberi izin, jangan sembarang langsung kasih izin dulu tanpa melihat situasi dan kondisi. Karena kalau developer itu kan maunya itu kan pembangunan, investasi kan begitu, pemasukan, untung. Tapi kerugian itu, dampaknya itu mereka tidak terlalu berpikir ya. Yang penting orang so bangun sudah selesai, pemerintah tahu. Jadi kita sebagai masyarakat kan, seperti topik bilang kan mengawal kan, berarti kita sebagai masyarakat juga ada hak untuk mengawal kan, memberikan masukan kepada pemerintah, jangan sembarang karena para developer kan itu biasa menebang pohon tanpa ada mau caranya bagaimana, ada paru-paru apa di penama. 60%, 60-40 atau 40-60, istilah begitu kan, aturannya begitu. Sepertinya harus ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau kan, RTH begitu kan. Tanpa memikirkan seperti pembuangan sampah, apa itu, TPA kan. Karena banyak sembarang sekarang kan banyak yang perumahan-perumahan, yang penting buang saja di mana. Seperti ada di daerah-daerah saya. Atau mungkin contoh kecil Jo, ada got Jodang. Ada got, orang buang di situ. Jadi dikaji matang-matang dulu karena ini kan berkelanjutan kan. Ini kan turun-temurun, apalagi perumahan berarti berapa tahun, puluh tahun. Jadi dipikirkan dulu, berarti ketika orang itu berarti bangun dulu ini TPS, bukan tempat pemungutan suara nih. Tempat pembuangan sampah berarti langsung berintegrasi terus bagaimana sampai ke TPA, pembuangan akhir, diproses, pemproses. Tempat pemrosesan akhir istilah katuka itu kan. Berarti jadi dari kita sebagai masyarakat harus dikaji betul-betul dulu. Pemerintah itu jangan karena yang penting orang juga dapat PAD di situ. Jangan berpikir untuk lingkungan. Jadi kan berwawasan lingkungan. Masukan kepada para developer ya. Betul, developer, aduh bagaimana ini. Terlalu bersemangat. Jadi mudah-mudahan orang Sulawesi Utara, Kota Manado terhindar dari hal-hal dampak lingkungan, banjir, longsor. Jadi mudah-mudahan ada kajian-kajian yang sangat matang. Mungkin itu saja dulu Ibu Teti. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Cliff. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung bersama Teti di Halo RRI. Ada Keke Wondal yang membuka Halo RRI dengan keluhan sampah yang terkait dengan masih dengan sumber daya manusia, kesadaran manusia itu sendiri untuk bagaimana membuang sampah, dan sudah dilaporkan kepada pemerintah dalam hal ini kepada kepala lingkungan tadi atau kepada lurah, tapi meminta bukti ya, masih meminta bukti. Kemudian ada Pak Sagai juga yang menyorot tempat pembuangan akhir yang ada di Sumompo, yang menurut Pak Sagai sendiri sudah tidak memenuhi syarat ya, karena sudah padat penduduk ya. Dan Pak Cliff juga yang menyorot terkait dengan para developer yang membangun perumahan yang hanya sepertinya ruang terbuka hijau hanya mengikuti syarat-syaratnya saja, misalnya ya, harus ada ruang terbuka hijau tapi nggak benar-benar hijau gitu ya Pak Cliff ya. Oke baik, saya ke line telepon lagi, masih di 082195835080. Selamat siang, halo RRI. Halo. Halo. Ya, halo, selamat siang, halo RRI. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana nih Pak? Haji ya Kang. Iya, dengan siapa? Pak Heri. Oke baik. Heri sekarang di Tateli. Oh Pak Heri di Tateli, baik Pak. Warga Manado. Warga Manado, iya dong.
Oke, Pak Heri, gimana ini Pak Heri? Kita mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Menurut Anda gimana nih? Iya, itulah kenapa kaitan saya menyampaikan sebagai warga Kota Manado. Mhm, Kalau topik seperti ini sangat erat berkaitan dengan karena mhm, apa? Bangunan yang berwawasan lingkungan, ramah lingkungan. mhm, Pertama, Manado mhm, itu 5 sungai besar yang mengalir nah, dari Minahasa kan, mhm, dari Limut, Atak Induk, dari Langoan. mhm. Jadi Langoan itu lewat gas Tondan. Iya. Ini Langoan kan itu dia sebagian besar mengalir ke Danau Tondan. Mhm, mhm, Ini yang sebenarnya harus mendapatkan perhatian. mhm, Banjir pertama Manado mhm. di 2006, Iya. 90, 95 pernah ada. Mhm, Namun tidak seperti 96. Apalagi di 2014. mhm, Adalah. Ini yang sebenarnya harus dipikirkan. Orang sebagai masyarakat, dari mana ini air ini? mhm, mhm, Itu karena apa? Pertama saya mau sampaikan, ini harus terbuka. Oleh sebab itu jangan nak percaya. mhm, mhm, Ini Citraland, pembangunan berwawasan lingkungan kira-kira. mhm, Citraland. mhm, mhm, Pertama akibat dari Citraland. Tapi mhm, dari ke atas perumahan-perumahan semua. Kenapa diizinkan? mhm, Hah? mhm, Itu kenal itu non bilang desa. Koka Kali Kende. Koka Kali Kende. mhm, Itu di Koka di bawah. Di Kende di bagian bawah selatan. Lalu Kali. Kali Kende di agak bawah timur bawah mhm. Tenggara. Iya. Di desa Koka. Mhm, Sebagian besar semua air yang dari 3 kampung itu ke Manado. Dan itu pembangunan sama sampaikan tadi developer. Pembangunan perumahan sampai sekarang masih diizinkan. Mas mhm, kenapa masih sekarang? Ada di bawah kali itu. Di dekat jembatan Lotak sana. mhm, Di belakang gunung itu. mhm. Sementara kan. Oke. Bayangkan Citraland Mhm, aja itu seberapa ratus hektar. mhm, mhm. Padahal dulu itu bagian resapan air. Baik, baik. Orang tidak banjir sampai pas sekarang. Mhm, So, mhm, mhm, kemudian ada lagi. Jangan sengaja dikeluarkan destinasi wisata baru. mhm. Itu kan pembangunan tidak ramah lingkungan. Kira-kira berarti oke. Baik, baik. Bagaimana pembangunan di atas puncak? Hah? Mhm, mhm, Terus ditambah dengan villa-villa yang mhm, di kemiringan yang harusnya menjadi resapan untuk mhm, mengatur mhm, alam ini agar dia seimbang. Tadi mhm. disebut gimana alam seimbang. Ya. Tapi kenapa itu tetap bersyarat? Kenapa sengaja dilakukan? Ada di beberapa puncak itu dibangun. Ada pribadi yang tahu, ada tulis Mhm. destinasi karena anggota dewan ini yang olah, anggota dewan ini yang olah. Itu Oke. kan seperti itu. Mhm, mhm. Jadi itu coba. Sebenarnya harus dikembalikan ke habitat, ke alam yang sebenarnya. Iya. Karena di sana yang menimbulkan bencana-bencana. Mhm, Karena kalau mhm, bikin politik pembangunan tidak ramah lingkungan di puncak, pertama dia harus jalan. mhm, So, mhm. Baik. baru tidak semua ada betonisasi di atas pengaspalan, belum bangunan-bangunan gitu. Mhm, mhm, Itu yang dulu airnya tidak mengalir, mhm. hanya meresap, sekarang mengalir. Oke. Airnya ke laut, kan? Baik, baik. Lewat tanah. Nah, Mhm. ini yang Oke. betul harus diserius. Karena setiap juga persoalan bencana-bencana, developer diam semua. Oke. Karena ada salurkan bantuan aja. Mhm, mhm. Dengan Baik, memperhatikan. Saya itu kan baik. di rencana air lingkungan satu di belakang termasuk belakang Citraland. Oke, baik Pak Heri. Rencana air. Baik, Itu baik Pak agar Heri. betul-betul Iya, topik ini betul-betul bermanfaat betul. dan Ah, betul-betul ada
realisasinya ke depan. Baik, Siapa yang baik. mengontrol? Siapa yang mengeluarkan izin? Siapa yang bertanggung jawab? Mhm. Apabila terjadi lagi korban, masyarakat harus terbuka. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Heri untuk sudah bisa bergabung bersama kami dan terkait dari Pak Heri yang ada di Tateli masih kurang lebih hampir sama ya dengan Pak Cliff tadi yang menyoroti para developer nih ya dan pemerintah yang memberikan izin untuk para developer dan juga ada sedikit ketambahan dari Pak Heri terkait dengan pembangunan ya, pembangunan destinasi wisata. Yang pasti menurut Pak Heri, apapun itu yang namanya developer itu pasti ada beberapa pohon yang harus ditumbang dan itu akhirnya menjadi pemukiman. Nah itu gantinya seperti apa, itu berwawasan lingkungannya yang baik itu seperti apa. Mungkin tidak masalah dengan pembangunan perumahan mungkin ya, tapi yang pasti untuk ruang terbuka hijaunya, mungkin juga untuk resapan-resapan airnya, ya harus diperhatikan benar-benar ya. Jadi bukan hanya sekedar langsung diberikan izin, oke buatlah perumahan seperti itu mungkin ya. Oke baik, di line telepon kalaupun memang masih ada, Teti masih membuka di 0821 958 35080 terkait dengan topik kita hari ini yaitu mengawal pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pada akhirnya apapun yang harus kita bangun saat ini, contohnya juga ketika ada mendirikan dapur-dapur MBG ya, itu pastinya memproduksi juga sampah pastinya ya dan harus diperhatikan karena itu pasti masak juga dalam skala yang besar dan itu sampahnya juga pasti banyak juga untuk produksinya dan artinya harus diolah dengan baik ataupun dibuangnya juga tepat ya di mana tidak hanya sekedar buang saja dan nanti ada jam-jamnya yang mungkin akan diambil seperti yang terjadi biasanya di Kota Manado dan sekitarnya itu di pagi hari karena mungkin untuk produksi sampahnya agak lebih banyak ya dari sampah-sampah rumahan. Oke dan pendengar untuk ciri-ciri dari perencanaan dari komprehensif ya dari mengawal pembangunan yang berwawasan lingkungan ini adalah memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman lingkungan. Ya, itulah tadi yang dimaksudkan dengan beberapa penelpon yang akhirnya sudah melihat ya kelemahan dari beberapa seperti tadi ada perumahan, kemudian juga kelemahan dari sumber daya manusianya sendiri yang tidak ada kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya ya. Kemudian juga meminimalkan dampak pendengar ya yaitu mengurangi pencemaran, kerusakan dan juga penggunaan sumber daya yang berlebih. Kemudian ada teknologi ramah lingkungan, memilih teknologi yang efisien dan juga tidak merusak dan pandangan jangka panjang yaitu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dan kualitas hidup di masa depan. Saya kembali ke line telepon ya sepertinya masih ada yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI. Selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang Bapak dengan siapa di mana? Dengan Billy. Pak Billy, oke Pak Billy di mana Pak Billy? Di Bitung, Di Bitung, baik. Pak Billy, kita sedang membahas bareng nih Pak, mengawal pembangunan berwawasan lingkungan. Kalau menurut Anda sendiri gimana nih Pak? Ya, maksudnya ini baru bergabung jadi tidak sempat menyimak pendapat-pendapat penelpon-penelpon yang lain. Jadi,
Oke, baik. Jadi ada beberapa penelpon yang langsung menyoroti tentang sampah, ada tempat pembuangan akhir juga yang ada di Sumumpo sana yang sepertinya juga sudah tidak layak untuk menjadi tempat pembuangan akhir karena dari pemerintah sendiri sudah ada tempat baru untuk dipindahkan. Kemudian juga ada beberapa penelpon yang mengeluhkan tentang pemberian izin dari pemerintah untuk para developer untuk membangun beberapa pemukiman atau perumahan. Silakan Bapak. Oke, jadi konteksnya adalah pembangunan dan ekologi ya, Pak, lingkungan. Iya, berwawasan Nah, lingkungan. iya. Mungkin secara umum saya secara pribadi melihat bahwa dari rezim sebelumnya pemerintah itu tidak ada grand isu atau isu pokok terhadap isu-isu lingkungan maupun hak asasi manusia. Karena dua persoalan ini tidak bisa dipisahkan. Dalam pasal 28 misalnya amanat konstitusi jelas mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Artinya ketika dia menjadi hak warga dalam konstitusi, dalam pasal 28, artinya negara memiliki kewajiban. Karena dalam konstitusi memuat hak, makanya dibebankanlah kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional. Nah, mengapa ada hubungannya dengan hak asasi manusia? Karena dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat unsur hak asasi manusia. Putus nih. Sepertinya Pak Billy dari Bitung belum. Halo? Oke, baik. Silakan lanjut Halo? Pak Billy. Iya, bahkan dalam diskusi-diskusi internasional terkait lingkungan sudah disepakati bahwa persoalan lingkungan tidak bisa lepas dari persoalan hak asasi manusia. Nah, menyangkut persoalan-persoalan terjadi di Indonesia misalnya atau di Sulut, sudut pandang pemerintah atau etika pemerintah yang dibangun bukan lagi berdasarkan pada etika lingkungan, melainkan berdasarkan kepada etika yang namanya antroposentris atau manusia itu adalah pusat dari segalanya, sehingga alam itu hanya dijadikan atau lingkungan itu hanya dijadikan sebagai alat pemuas saja. Nah, ini berbahaya karena melihat bencana-bencana ekologis yang terjadi misalnya di Sumatera, di daerah-daerah lain yang bukan 100% adalah bencana alam, melainkan bencana-bencana yang diakibatkan oleh ulah-ulah manusia, dalam hal ini misalnya akibat pindah-pindah kebijakan. Saya ambil contoh Mbak, misalnya di Manado ada reklamasi di daerah Sidulang sana di Manado Utara. Nah, itu diberikan izin oleh pemerintah, namun dalam kajian ekologi sangat berdampak kepada lingkungan, khususnya dalam di Manado Tua dan di pesisir-pesisir pantai. Misalnya juga di Bitung. Ada salah satu perusahaan yang sampai hari ini membuang limbah sangat nyata dan fakta, tapi sampai hari ini tidak ada penegakan hukum dalam konteks lingkungan. Nah, ini menyimpulkan warga juga bahwa pemerintah tidak serius dalam membangun peradaban, membangun generasi yang memang paham tentang lingkungan. Kalau tadi ada yang menyinggung tentang kesadaran warga tentang membuang sampah, saya rasa itu juga bisa dibantah bahwa masyarakat atau rakyat atau warga itu dia berkaca kepada pemerintah. Bencana-bencana ekologis yang terjadi itu akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memahami atau tidak peduli dengan Jadi maksud Anda generasi yang sampai selanjutnya. masyarakat sendiri jadi masa bodoh seperti itu ya Pak Billy ya? Iya, bisa jadi. Ya, Karena kesadaran politik masyarakat itu sangat bergantung kepada apa yang pemerintah lakukan. Hari ini kita melihat di media sosial misalnya banyak sekali kritik-kritik yang terjadi. Nah, itu bisa memicu kesadaran masyarakat untuk menjadi apatis terhadap hal-hal yang sifatnya umum. Nah, padahal semua undang-undang 32 2009 tentang lingkungan hidup, undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang amanat konstitusi yang mengatur tentang lingkungan jelas sudah diatur. Tetapi itulah persoalannya adalah penegakan hukum. Baik. Penegakan hukum dan keberpihakan. Yang jadi apa nih Pak Billy? Nah, pemerintah harus kembali kepada amanat konstitusi. Bahwa setiap warga negara itu berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika itu menjadi hak masyarakat, maka negara dibebankan kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak-hak asasi warganya. Baik. Ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Billy? Ya, mungkin kesimpulannya bahwa secara fakta, data dan beberapa kasus yang sudah terpantau oleh media,
bahwa memang bencana-bencana yang terjadi, keluhan-keluhan lingkungan yang terjadi hari ini itu bukan disebabkan 100% oleh alam. Alam bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi itu akibat oleh ulah-ulah tangan manusia, baik itu oleh pena kebijakan maupun keberpihakan penguasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Karena tidak bisa atas nama pembangunan lingkungan dirusak, tidak bisa atas nama pembangunan rakyat kecil tertindas dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih iya, Pak Billy. Makasih. Iya, terima kasih Pak Billy. Tersampaikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Pak Billy, dan di sini ada beberapa poin yang sudah saya garis bawahi adalah masyarakat yang mungkin tidak bisa disalahkan karena berkaca dari pemerintah yang dengan seenaknya mungkin ya memberikan izin tanpa melihat bagaimana ya rancangan dari misalnya dari perumahan itu sendiri ataupun dari destinasi wisata yang akan dibangun. Kemudian juga penegakan hukum ya kembali ke amanat konstitusi. Karena di sini mengawal pembangunan berwawasan lingkungan itu artinya adalah bahwa kita sebagai masyarakat yang harusnya mengawal ya pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena pastinya semuanya harus sama-sama diuntungkan lah ya. Kita sebagai masyarakat, pemerintah juga kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih. Bagaimana mungkin ya menurut beberapa orang penelpon kita akan sadar dengan kebersihan dan lain sebagainya, sementara pemerintah sendiri mungkin dianggap oleh beberapa orang juga seenaknya juga ya memberikan izin kepada siapapun yang akan membangun sesuatu ya, baik itu kawasan pemukiman ataupun wisata. Dan pembangunan yang berwawasan lingkungan juga di era digitalisasi saat ini sepertinya itu adalah integrasi teknologi digital yang mendukung keberlanjutan ya, seperti melalui ada smart city, energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan juga pemantauan lingkungan secara real time ya. Dan demi efisiensi energi, pengurangan emisi, dan juga peningkatan kualitas hidup yang mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dan juga green economy dengan memanfaatkan data dan juga inovasi digital untuk mengoptimalkan sumber daya dan juga mengurangi dampak ekologis. Nah, implementasinya dan juga contoh pendengar di sini yang pertama adalah smart city ya atau kota cerdas. Penggunaan sensor dan juga data untuk manajemen energi, air, transportasi yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan serta perencanaan kota yang cerdas. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beberapa penelpon tadi ya. Kemudian juga ada energi yang terbarukan, jaringan listrik ya, jaringan listrik pintar atau smart grid untuk distribusi energi terbarukan yang lebih efisien dan praktis pastinya ya. Kemudian juga ekonomi sirkular ya. Nah, desain produk yang mudah diperbaiki dan juga didaur ulang itu didukung oleh platform digital untuk program daur ulang serta model bisnis yang berbasis layanan untuk mengurangi limbah. Nah, ini cerdas nih ya. Kemudian juga pemantauan lingkungan. Aplikasi pemantauan kualitas udara atau real time itu data geospasial itu juga untuk manajemen sumber daya dan juga sistem peringatan dini. Kemudian juga ada inovasi hijau, green data centers yang hemat energi dan juga air serta adopsi teknologi hijau di berbagai sektor. Nah, untuk manfaatnya pengurangan dampak lingkungan, emisi karbon dan juga polusi itu bisa menurun dan sumber daya alam lebih efisien digunakan. Kemudian efisiensi dan penghematan pendengar, penghematan energi dan biaya operasional melalui optimasi digital. Kemudian lingkungan yang lebih bersih, kemudian sehat dan juga promosi pariwisata yang berkelanjutan. Kan lebih enak tuh ya. Oke, kemudian juga tercipta lapangan kerja di bidang teknologi hijau dan juga ekonomi sirkular. Cuman pasti ada tantangannya pendengar ya.
Yang pertama itu mungkin ya ketergantungan pada infrastruktur digital dan juga pelatihan SDM harus ada. Kemudian juga kebutuhan integrasi sistem teknologi dengan tata kelola pemerintahan. Dan tujuan yang berkelanjutan teknologi digital ini bisa menjadi alat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dengan menggabungkan kekuatan digitalisasi dan juga kesadaran lingkungan, pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan, efisien dan juga menciptakan masa depan yang lebih hijau. Tentunya ada kerjasama dari semua pihak ya, termasuk pemerintah dan juga kita ya, saya dan Anda sebagai masyarakat. Dan akhirnya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk Halo RRI di edisi hari ini Senin 19 Januari 2026. Sekali lagi terima kasih untuk beberapa orang penelpon yang sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Ada Keke Wondal ya, kemudian juga ada Pak Sagai, kemudian juga ada Pak Cliff, ada Pak Heri dan juga Pak Billy. Sekali lagi terima kasih untuk masukan-masukannya, terima kasih sudah menyampaikan keluhan Anda, aduan Anda di Halo RRI. Saya Titi Bahagia undur diri, namun saya masih akan bersama Anda hingga nanti di pukul 14 dan tetaplah bersama kami. Saya Titi Bahagia. Merajut budaya bangsa, menyatukan cipta karsa dan karya di seluruh pelosok Nusantara.